Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Ermalda, saya dari room TMM2. Di video kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum memasuki materi tentang perbandingan trigonometri, kita ketahui bahwa trigonometri adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara sudut dengan sisi dari sebuah segitiga. Trigonometri terdiri dari sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Yang perlu kita ketahui untuk perbandingan trigonometri ini adalah dasar-dasarnya yang harus kita kuasai terlebih dahulu untuk lebih lanjut ke materi trigonometri selanjutnya. Perbandingan trigonometri ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Di sini saya sudah menggambarkan sebuah segitiga siku-siku, yang mana siku-sikunya kita letakkan di sini. Saya misalkan di sini sudut alfa. Misalkan alfa di sini, terus di depannya ada sisi BC. Jadi sisi BC ini kita sebut dengan sisi depan. Karena sisi AB berada di samping sudut alfa, maka dia disebut dengan dia dikenal dengan sisi miring. Pada segitiga ABC siku-siku di B, maka berlaku sin alfa, yang mana kita ketahui sin alfa itu sisi depan per sisi miring. Yang mana kita ketahui sisi depannya itu ialah sisi BC dan sisi miringnya itu AC. Untuk lebih praktisnya kita bisa menuliskan dengan sisi depan per sisi miring. Berarti D per Mi cos alfa. Yang mana kita ketahui cos alfa itu yaitu sisi samping per sisi miring. Yang mana kita ketahui sisi sampingnya itu sisi A dan B. Sisi miringnya A dan C. Atau lebih simpelnya kita tulis dengan sa per mi. Tan alfa. Yang mana kita ketahui rumus tan alfa itu sisi depan per sisi miring. Kita ketahui sisi depannya itu BC. Dan sisi sampingnya itu AB. Lebih praktisnya kita tulis dengan D per sa. Selanjutnya kosekan alfa. Rumusnya 1 per sin alfa. Yang mana tadi kita sudah mengetahui rumus dari sin alfa itu yaitu depan per miring. Jadi kita tuliskan biasa kosekan alfa ini kebalikan dari sin alfa. Masuk ke sekan alfa. Rumusnya 1 per cos alfa. Yang mana tadi kita sudah mengetahui rumus cos alfa itu sisi samping per sisi miring. Jadinya sisi miring per sisi samping. Dan biasanya sekan ini kebalikan dari cos alfa. Kotangen alfa 1 per tangen alfa. 1 per sisi depan per sisi samping sama dengan sisi samping per sisi depan. Yang mana kotangen ini ialah kebalikan dari tangen alfa.
Nah, di sini saya sudah membuat sebagai contoh. Yang ditanyakan itu adalah berapakah nilai cos alfa. Yang mana kita ketahui rumus dari cos alfa adalah sisi samping per sisi miring. Di mana sisi sampingnya di sini adalah B dan sisi miringnya C. Sekarang kita masukkan nilainya. Nilai B itu 2, C-nya belum kita ketahui. Di sini kita belum mengetahui nilai C-nya, maka di sini kita menggunakan rumus Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana nilai A itu akar 5 ditambah nilai B itu 2 akar 2 sama dengan ini habis, jadi 5 ditambah 4 sama dengan tadi kan C kuadrat tuh, jadi kita buat ini akar dari 9 sama dengan 3. Jadi nilai C nya adalah 3. Nah, langsung aja kita masukkan nih 2 per 3. Inilah dia nilai dari cos alfa. Mudah bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Ermalela, saya dari kelas TEM M2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Oke, sekarang kita memasuki tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Terlebih dahulu kita harus mengetahui yang termasuk dalam sudut-sudut istimewa itu yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sekarang kita memasuki sudut 0 derajat, yang mana saya sudah menggambarkan sebuah segitiga siku-siku, yang mana C bergerak mendekati B sehingga C berhimpit dengan B. Maka sudut A bernilai 0 derajat. Dalam keadaan ini, maka nanti panjang A sama dengan 0 dan panjang B sama dengan C. Maka dari sini kita bisa menghitung sin 0 derajat sama dengan, yang mana rumus sin kan depan per miring. Jadi sisi depannya itu adalah A, miringnya itu B. Kita masukkan langsung saja. Nilai A tadi kan 0, nilai B tetap B sama dengan nilai sin 0 derajat adalah 0. Masuk ke kosinus 0 derajat, yaitu sisi samping per sisi miring. Yang mana sisi sampingnya itu C per B. Nilai B sama dengan C sama dengan B, jadi kita masukkan B tetap B, jadi nilai kosinus 0 derajat adalah 1. Masuk ke tangan 0 derajat, yang mana rumus tangan itu yaitu depan per samping, yang mana sisi depannya itu adalah A, sisi sampingnya C. Masukkan nilai A sama dengan 0, C tetap C sama dengan 0. Nah, untuk sudut 30 derajat kita menggunakan segitiga sama sisi. Nah, sudah kita lihat sini saya sudah menggambarkan segitiga sama sisi. Karena di sudut L-nya 60 derajat, jadi kan karena dia segitiga sama sisi, jadi di sudut K dan di sudut M juga sama. Kita tarik garis tegak lurus hingga membentuk titik N.
maka di sini sudut K akan berubah karena kita sudah menarik ke garis tegak lurus. Jadi sudutnya tadinya 60 menjadi 30 derajat. Kita misalkan panjang di sini 2, sini juga 2. Sini kita buat panjang LN-nya 1, panjang LM-nya juga 1. Karena di sini panjang KL sudah diketahui yaitu 2 dan diketahui panjang LN ada 1, maka panjang KN kan belum diketahui. Jadi di situ kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. KN sama dengan akar 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 dikurang 1 akar pangkat 2 menjadi akar 3. Maka bisa kita masukkan ke rumus langsung. Sin 30 derajat sama dengan 1/2. Masuk ke kosinus 30 derajat, yaitu kosinusnya 3/2. Kita rasionalkan menjadi setengah akar 3. Masuk ke rumus tangan 30 derajat. Nah, mana rumus tangan itu yaitu depan per samping. Jadi rumus depannya itu 1 per akar 3. Jadi kita bisa rasionalkan ya. 1 per akar 3 dikali akar 3 jadi 1/3 akar 3. Oke, sekarang kita memasuki sudut 45 derajat. Yang mana di sini saya sudah menggambarkan sebuah segitiga ABC siku-siku sama kaki. Jadi di mana sudut A merupakan 45 derajat dan sudut C juga 45 derajat karena ini merupakan segitiga sama kaki. Kita misalkan panjang AB ini sama dengan 1, otomatis panjang BC-nya juga 1 dong. Kan panjang AC belum kita ketahui berapa panjangnya, jadi kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. AC sama dengan 1/2 ditambah 1/2 AC sama dengan akar 2. Maka sin 45 derajat sama dengan rumusinkan depan per miring. Jadi depannya itu adalah 1 per akar 2. Bisa kita rasionalkan 1 akar 2 dikali akar 2 akar 2 sama dengan setengah akar 2. Kosinus 45 derajat sama dengan samping sami kan, jadi sama saja 1 per akar 2. Kan sama penjelasannya bisa dilihat, langsung aja kita singkat ya. Oke. Tangan 45 derajat, yang mana kita ketahui rumus tangan itu adalah depan per samping. Jadi rumusnya 1/1 sama dengan 1. Baiklah, sekarang kita memasuki sudut 60 derajat, yang mana kita menggunakan segitiga yang sudah kita jelaskan pada sudut 30 derajat sebelumnya. Tapi pada sudut 60 derajat ini kita patokannya ada di sudut L, yaitu pada 60 derajat. Maka langsung saja kita masukkan ke rumus sin 60 derajat sama dengan rumusinkan depan per miring. Depannya adalah akar 3/2. Jadi setengah akar 3. Masuk ke kosinus 60 derajat, yaitu
Yang mana kita tahu rumus kosinus itu samping per miring, yaitu sampingnya 1 dan miringnya 2. Jadi nilai kosinus adalah setengah. Masuk ke tangan 60 derajat, yaitu rumus tangan itu kan depan per samping, yaitu depannya itu 3, sampingnya itu 1. Jadi akar 3 per 1. Jadi akar 3. Oke, sekarang kita memasuki sudut 90 derajat. Yang mana sudut 90 derajat ini dapat kita gambarkan sebagai sebuah garis lurus tegak lurus. Titik B bergerak mendekati A, maka sudut A bernilai maksudnya nilainya bertambah besar. Pada saat titik B berhimpit dengan A, maka sudut A bernilai 90 derajat. Jadi pada saat itu panjang A sama dengan 0 dan panjang B-nya itu mendekat. Jadi pada saat itu panjang A sama dengan B, panjang C mendekati 0. Jadi kita langsung saja masuk ke rumus. Sin 90 derajat sama dengan rumus sin itu kan depan per miring. Jadi depannya itu adalah A, miringnya itu B. Nilai A itu B, nilai B itu B, tetap B. Jadi 1. Action. Kosinus 90 derajat. Kosinus itu rumusnya kan dia samping per miring. Jadi nilai sampingnya itu A per C. Maksud saya tadi tuh sampingnya itu C dan miringnya itu B. Jadi C per B. C-nya itu mendekati 0, B tetap B sama dengan 0. Lanjut ke tangan 90 derajat, yaitu rumus tangan tadi itu kan D depan per samping kan. Jadi sampingnya itu A per C sama dengan B per 0. Salah deh. Jadi tangan itu jadi hasil tangan 90 derajat itu tak hingga. Oke. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu sudut istimewa dan bagaimana cara kita mendapatkannya. Terima kasih.